Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Kemarin saya cuci darah hari Sabtu ya, saat rekaman ini hari Minggu. Cuci darah saya tuntas selesai tetapi tidak sukses. Karena apa? Karena pulang cuci darah itu badan gak nyaman. Tidak seperti biasa langsung bisa berkegiatan ya. Kemarin pulang cuci darah kepala pusing separuh. Tidak nyaman. Sampai malam tidak nyaman. Kaki sedikit panas dan ada kram-kram. Ya, meskipun penarikannya sukses, sesuai dengan target, durasi hadinya sukses, kibinya sukses, tetapi kalau cuci darahnya tidak nyaman, itu buat saya tidak lengkap. Kurang sukses. Kenapa kemarin kurang sukses? Karena naiknya kebanyakan. Ya, sahabatku. Dari Rabu ke Sabtu saya naik 2,3 liter. Untuk berat badan 65, ya sekarang berat badan saya 65. Naik 2,5 itu sesungguhnya masih di bawah standar maksimum. Tetapi karena saya ada masalah dengan jantung, pembengkakan jantung, jantung koroner, katupnya mulai bermasalah, naik 2,5 itu jadi banyak. Idealnya saya naik hanya 1,5 maksimal 2. Itu HD-nya nyaman. Nah, kemarin karena HD kurang nyaman, setelah jam-jam terakhir itu mulai sedikit kram kaki ya, mulai terasa ada keringat dingin. Maka saya lakukan tindakan segera. Yaitu yang pertama, ini paling penting, yang harus diketahui oleh pasien cuci darah adalah menurunkan jumlah tarikan. Ini penting sekali. Ya, sahabat-sahabatku. Jika HD kita tidak nyaman, penting sekali untuk melakukan tindakan segera. Tindakan yang pertama adalah menurunkan jumlah tarikan. Biasanya dengan menurunkan jumlah tarikan itu kondisinya berubah, mulai nyaman. Tetapi kalau dengan itu tidak berhasil, lakukan tindakan kedua, menurunkan kibi. Jika itu pun tidak berhasil, lakukan tindakan ketiga, guyur NaCl. Nah, mudah-mudahan 1 jam terakhir itu dengan tindakan-tindakan segera itu kita bisa menyelesaikan HD dengan tuntas. Kebanyakan pasien HD pelit, enggan menurunkan jumlah tarikan, mengurangi jumlah tarikan. Apalagi pasien-pasien yang merasa masih berhutang cairan, masih nabung cairan. Pasien-pasien HD yang belum mencapai berat kering. Itu pantang ya, pantang menurunkan jumlah tarikan. Umumnya meskipun kondisi HD-nya mulai menurun ya, pada jam-jam terakhir kondisinya mulai menurun, mulai tidak nyaman, umumnya enggan
menurunkan jumlah tarikan. Bahkan meskipun suster sudah menyarankan. Biasanya para pasien HD lebih memilih diguyur, ya, diguyur NaCl. Apalagi kalau tensinya mulai turun, enggan menurunkan jumlah tarikan, tapi minta diguyur NaCl. Kenapa? Ya, secara psikologis, ya, menurunkan jumlah tarikan itu seolah-olah kita tidak dapat mencapai yang kita inginkan. Jadi lebih baik menambah guyuran NaCl. Dibanding menurunkan 200, lebih baik menambah NaCl 200. Padahal hasil akhirnya sama. Sama kekurangan 200 dalam hal tarikan. Tetapi efeknya, nah ini penting sahabatku, lebih ngefek, lebih berguna, lebih bermanfaat jika kita menurunkan jumlah tarikan, bukan menambah NaCl. Mengapa? Mengapa menurunkan jumlah tarikan itu lebih menolong, lebih membantu, menyelamatkan kita untuk dapat menyelesaikan HD secara tuntas, sesuai waktu yang ditentukan. Nggak ngedrop di tengah jalan. Mengapa lebih baik dibanding menambah NaCl? Sahabat-sahabatku, proses HD itu adalah membuang cairan, ya, membuang cairan di dalam tubuh kita. Yang pertama, yang kedua, membuang racun, urium dan racun-racun yang lain. Nah, yang membuat kita drop utamanya adalah proses pembuangan cairan, ya, proses pembuangan cairan yang terlalu cepat. Itu biasanya terjadi pada teman-teman yang penarikannya cukup banyak, apalagi penarikannya melebihi standar yang ditentukan. Ada ya, pada video-video yang lalu, standar maksimal penarikan cairan tubuh saat HD, yaitu 10 kali berat badan kali durasi HD. Dengan mengendalikan jumlah penarikan cairan maksimal, maka dengan sendirinya UF rate, ya, UF rate atau jumlah penarikan rata-rata cairan setiap jam dari tubuh kita itu terkendali. Tidak terlalu banyak, tidak maksimal. Penarikan cairan setiap jam dari tubuh kita itu maksimal 10 kali berat badan. Jadi kalau berat badan saya 65, UF rate saya maksimal 0,65 atau 650 ml per jam. Tidak boleh lebih dari 0,65. Jika melebihi itu maka berpeluang drop. Kenapa? Karena cairan di dalam pembuluh darah kita itu tekor lebih cepat dibuang melalui dialiser dibanding penyerapan cairan dari dalam jaringan tubuh menuju pembuluh darah. Ini agak rumit ya, pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sahabat-sahabatku, cairan yang kita buang dari tubuh kita itu melewati pembuluh darah, ya, kita tahu ya, lewat pembuluh darah dialirkan menuju dialiser. Nah, cairan di dalam pembuluh darah itu harus diisi oleh cairan di dalam jaringan kita. Setiap jam
cairan tubuh kita mengalir masuk ke dalam pembuluh darah itu hanya 10 ml setiap jam. Kali berat badan kita. Jadi kalau berat badan kita 65, ya setiap jam air yang dialirkan dari dalam tubuh kita, dari jaringan kita, dari rongga-rongga tubuh kita masuk ke dalam pembuluh darah itu 650 ml. Jadi 10 ml kali berat badan. Kalau cairan yang dibuang lewat pembuluh darah itu melebihi 650, maka ya tekor, terlambat cairannya masuk ke dalam pembuluh. Nah, tekor itu yang menyebabkan kita drop tensi. Pembuluh darahnya jadi kempot, kurang cairan ya. Akibatnya tekanan darahnya kurang. Itu yang disebut drop. Memang kalau kita masukkan NaCl itu cepat efeknya ya. Efeknya cepat. Karena cairan langsung masuk ke dalam intravena, langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darahnya langsung terisi. Itu tensinya dengan cepat naik. Tetapi kita masih harus menyelesaikan HD beberapa jam ya, 1 jam atau 2 jam yang belum selesai. Meskipun venanya sudah diisi cairan dari NaCl, tapi pembuangannya masih deras, masih kenceng, masih di atas maksimal yang ditentukan. Maka nggak sampai selesai, udah drop lagi. Akhirnya kurang 15 menit, kurang 20 menit, HD-nya dihentikan. Itu yang paling sering. Mulai terasa drop, 2 jam atau 1 jam sebelum selesai, masuk NaCl, tidak bisa tuntas 15, 20 atau 30 menit tumbang. Selesai. Itu paling sering. Jadi saran saya sahabat-sahabatku, jangan pelit. Nggak usah cemas dengan penarikannya nggak sesuai. Jika mulai terasa kurang nyaman, terasa mulai ada keringat dingin, ada kunang-kunang, atau lemas, tensinya mulai turun, segera turunkan jumlah tarikan. Biasanya ini terjadi 1 jam menjelang akhir. Turunkan setidaknya 200 atau 300 ml. Kalau tarikannya 2,5, turunkan jadi 2,3 atau 2,2. Ini akan berdampak maksimal, memberi dampak luar biasa untuk kita dapat menyelesaikan HD. Meskipun tensinya nggak cepat balik naik lagi, tapi kita bisa menyelesaikan dengan selamat. Saya akan perlihatkan proses HD saya kemarin. Saya juga menurunkan jumlah tarikan. Dari seharusnya 2,5 saya turunkan menjadi 2,3. Dampaknya luar biasa. Perhatikan di monitor, saya ditarik 2500, UF rate-nya 0,62. Itu cukup tinggi, mendekati maksimal. Lalu saya turunkan menjadi 2300 atau 2,3. Nah, UF rate jadi 0,28, HD jadi ringan. Ingat sahabatku, HD kita harus selesai. Jangan pelit untuk menurunkan atau mengurangi jumlah tarikan jika terjadi masalah pada HD kita. Tetap semangat, HD Smart.